warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainnah D, NIM 1814042024, merupakan mahasiswi jurusan Biologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi hewan, yaitu unit saraf. Nah, adapun tujuan kegiatan dari praktikum ini yang pertama yaitu kegiatan 1 merupakan pengaruh zat stimulon terhadap kecepatan tangkap saraf. Nah, dasar teori dari kegiatan ini yaitu sel saraf merupakan suatu sistem saraf yang berfungsi untuk menjalankan impuls. Nah, impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, juga dapat menjalar pada sel lain dengan melintasi sinapsis. Kemudian, penjalaran impuls dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi penjalaran kimiawi yang menggunakan bantuan yang disebut neurotransmitter. Nah, proses transmisi sinaptis dapat berlangsung lebih lambat atau mengalami gangguan. Nah, beberapa bahan yang diketahui sebagai sumber gangguan dalam transmisi sinapsis ini adalah pestisida, racun ular, dan obat bius. Proses transmisi sinapsis juga dapat berlangsung lebih cepat akibat pengaruh dari konsumsi zat-zat yang mengandung yang namanya zat stimulon. Stimulon adalah obat-obat yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Nah, stimulon biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan suatu efektivitas. Stimulon ini menaikkan kegiatan sistem saraf simpatetik atau sistem saraf pusat atau CNS, atau kedua-duanya sekaligus. Sebelum meminum stimulan. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua, fungsi otak saraf besar dan otak kecil. Nah, adapun tujuan dari kegiatan yang kedua ini yaitu yang pertama, memeriksa fungsi sebagian besar saraf otak besar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memeriksa fungsi otak kecil. Nah, adapun teori dari kegiatan dua yaitu, nah di sini otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum, sumbung medula atau oblongata, kemudian jembatan paroh. Nah, otak besar atau cerebrum ini mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi. Nah, ingatan ataupun memori, kemudian kesadaran, dan juga pertimbangan. Besar merupakan sumber dari semua kegiatan atau gerakan sadar atau sesuai dengan kehendak. Nah, walaupun ada juga beberapa gerakan refleks otak. Pada bagian korteks otak besar yang berwarna kelabu terdapat bagian penerima rangsang atau biasa disebut dengan area sensor, yang terletak di sebelah belakang area motor yang berfungsi mengatur gerakan
gerakan sadar atau merespon rangsangan. Selain itu, terdapat area yang disebut asosiasi yang menghubungkan area motor dan sensorik. Area ini berperan dalam proses belajar, menyimpan ingatan, membuat kesimpulan, dan belajar berbagai bahasa. Nah, di sekitar kedua area tersebut adalah bagian yang mengatur kegiatan psikologi yang lebih tinggi. Yang pertama, subjek disuruh menutup mata, kemudian melewatkan serbuk kopi sejauh 8 cm dari bagian muka si subjek. Kemudian kita juga melewatkan bawang putih yang dipotong secara melintang di depan mukanya sejauh 8 cm. Tegak lurus, mendatar, serong kiri, serong kanan, dan berputar. Yang pertama, tersenyum sambil menunjukkan giginya. Yang kedua, menggembungkan pipinya, mengerutkan dahinya. Yang ketiga, mengangkat alis satu persatu maupun bersamaan.